materi hari ini keamanan informasi ya. Untuk materi big data nanti nggak usah saya jelaskan karena cenderung gampang ya. Ini dibaca aja sama saya kasih videonya nanti. Ini juga ada videonya untuk memudahkan penjelasannya. Saya fokus ke keamanan informasi aja atau cyber security ya. Menurut buku Manajemen Informasi Sistem edisi 9 by Raymond McLeod Junior dan George Pascal 2004 Prentice Hall Incorporation. Ini pengantarnya. Jadi keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan. Jadi headline-nya ini. Bentar, saya cari barang dulu. Terus manajemen keamanan informasi itu terdiri dari yang pertama itu perlindungan sehari-hari, disebut manajemen keamanan informasi atau information security management, ini ASM. Yang kedua persiapan untuk menghadapi operasi setelah bencana atau setelah terjadi serangan ya, kalau bahasa apa namanya komputernya itu sudah ke hack atau sudah ke crack atau terkena virus seperti itulah. Namanya manajemen kesinambungan bisnis atau business continuity management. Selanjutnya keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non peralatan komputer seperti fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini tujuannya yaitu pertama kerahasiaan, ketersediaan dan integritas. Kerahasiaan itu meliputi yaitu data, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Jadi ya, data perusahaan itu kan bersifat rahasia, jadi ya mau nggak mau harus dijaga. Ketersediaan meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Terus integritas, sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Jadi maksudnya integritas datanya itu benar atau enggak. Ini manajemen keamanan informasi, istilahnya itu Corporate Information System atau Security Officer, telah digunakan untuk orang yang berada di organisasi yang bertanggung jawab pada sistem keamanan informasi perusahaan. Atau istilah barunya Corporate Information Assurance Officer, CIAO, yang melaporkan kepada CEO dan mengatur suatu unit jaminan informasi. Ini ASM terdiri dari 4 langkah. Yang pertama identifikasi threat, ancaman, mendefinisikan risiko, menetapkan kebijakan, terus menerapkan kontrol. Di sini juga ada benchmark ya, benchmark untuk digunakan sebagai apa ya? Tolok ukur lah benchmark itu. Jadi patokan bahwa manajemen keamanan informasi di perusahaan itu sudah bagus. Makanya di bagian ini itu yang pertama ada identified threats, terus define the risk, terus establish an information security policy, sudah implement the control. Nah, sini ada benchmarknya, jadi dibandingkan nih punya kita sama punya perusahaan lain. Ini penting. Ini ada benchmark compliance. Jadi bagaimana sih perusahaan kita tetap patuh ya terhadap role model kita. Jadi kita bandingkan, karena kalau nggak ada perbandingannya ya susah, kita bisa anggap ya perusahaan kita selalu baik, padahal kalau dibandingkan dengan perusahaan lain kan belum tentu, makanya kita butuh perbandingan benchmarknya. Itu dalam sistem manajemen itu sama dalam ISO namanya, International Certificate Organization, itu dalam sistem quality itu maksudnya ke TQM ya, Total Quality Management, itu penting ya namanya benchmark. Jadi untuk tahu nih manajemen kita itu udah bagus belum sih. Caranya kan antara lain dengan dikomentari orang lain. Kalau itu kan sakit ya, dikomentari orang lain itu karena komentar kan biasanya ya komentar tok, negatif tok. Nah, paling enak tuh pakai benchmark, kita bandingkan tuh sama manajemen yang ada di perusahaan lain.
Terus ancaman bisa dari segi internal ataupun eksternal, ini standar lah. Bisa disengaja dan tidak disengaja. Jadi ancaman keamanan informasi itu merupakan bentuknya seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ini merujuk kepada Unauthorized Act Threaten System Security Objective. Jadi unauthorized itu kan orang-orang yang tidak punya kewenangan ya, dia nggak punya kewenangan menggunakan, terus kecenderungannya ke mencuri data, sebagaimana dia unauthorized destruction and denial of service, jadi menolak pelayanan dan kecenderungannya ke destruction ya, jadi menghancurkan atau merusak. Terus ada unauthorized modification, jadi dia nggak punya wewenang untuk memodifikasi data yang kita punya nih. Nah, di sini piramidanya ada confidentiality, ada availability, ada integritas atau integrity. Ini bagiannya seperti ini. Terus resiko itu pencurian dan penyingkapan tidak sah, penggunaan tidak sah, pembinaan dan pengingkaran layanan tidak sah, modifikasi tidak sah. Nah, pentingnya cyber security. Ini ancaman yang paling terkenal itu virus. Ini yang bisa mainan komputer pasti tahu lah, kayak Trojan, worm itu pasti tahu. Kan? Ini untuk pertimbangan e-commerce itu pentingnya apa namanya? Cyber security ya. Jadi bisnis yang secara kafah lah bahasanya itu. Secara kafah dia itu ya menggunakan elektronik media. Jadi maksudnya e-commerce itu kan secara kafah, elektroniknya kafah banget. Nah, dia penting yang namanya cyber security. Karena banyak nih ada penipuan kartu kredit, terus apa namanya? Itu praktek-praktek keamanan yang dilakukan oleh pengecernya. Jadi itu pentingnya seperti e-commerce itu mempertimbangkan manajemen keamanan itu ini. Nah ini kayak tindakannya aja, nanti baca aja. Kayak instalasi dan pelihara firewall, terus menjaga sistem keamanan selalu update, enkripsi penyimpanan data dan sebaran data, gunakan dan perbarui software antivirus, membatasi akses data bagi mereka yang memang perlu mengetahui, terus menegaskan ID unik untuk orang yang memiliki akses data khusus. Jadi ini kayak model IP gitu, IP provider, menelusuri akses data dengan ID unik, tidak menggunakan password default dari vendor, terus secara teratur menguji keamanan sistem. Gitulah. Tindakan-tindakan pencegahan visa itu ya semacam resiko ketika resiko yang dimiliki e-commerce gitu. Hubungannya tentang cyber security. Di sini manajemen risiko, ini ada the 4 sub steps to defining information risk. Jadi untuk mendefinisikan risiko cyber itu sebenarnya, jadi pertama identify business asset to be protected from risk. Yang kedua ada recognize risk. Ketika determine the level of impact on the firm so the risk materialize. Ada analyze the vulnerabilities of the firm. Jadi ini keempat ini penting. Jadi ada yang pertama identifikasi, kita punya aset apa sih untuk melindungi dari resiko-resiko cyber. Terus recognize the risk. Jadi kita harus tahu nih resikonya. Kita harus telusuri resikonya, terus determine the level of impact. Jadi impactnya seperti apa nih? Kalau resikonya ke kita, terus analyze the vulnerability of the firm. Jadi ini kemampuannya, vulnerability, kemampuan perusahaan untuk defend lah, bahasanya defend terhadap serangan-serangan cyber. Ini tabelnya, degree of impact on vulnerability determine control. Jadi ketika dia ada significant impact, ada minor impact, ada severe impact, jadi ini bisa digunakan sebagai tools terus dihubungkan dengan kemampuan ya. Ini risk analysis report. Jadi yang pertama ada deskripsi of the risk, source of the risk, the severity of the risk, control that are being applied to the risk, the owner of the risk, terus recommended action, the recommended time frame, terus what was done to mitigate the risk. Jadi ini kayak apa ya, step-stepnya lah
rekognisi risiko itu seperti apa ini stepnya. Bagaimana mendeskripsikan, terus sumbernya di mana nih, risknya sama severity-nya, kontrolnya yang bisa diaplikasikan, terus nama-namanya pos-pos khusus nih yang mempunyai risiko tertinggi, terus rekomendasi aksinya seperti apa, terus rekomendasi time frame-nya apa seperti apa, jadi deadline-nya seperti apa. Terus yang 8, memastikan mitigasi risiko. Ini information security policy. Jadi ketika berbicara tentang keamanan informasi ya, atau cyber security, itu tidak hanya dari medianya. Maksudnya media atau teknologi. Jadi teknologinya pastilah kita butuh firewall, kita butuh enkripsi, kita butuh keamanan biometrik, contohnya kayak fingerprint dan lain-lain. Nah selain itu butuh juga yang namanya si usernya ini loh. Si usernya ini juga butuh di bahasanya apa ya, di adjustment secara etika, dia berintegritas atau enggak. Gitu. Makanya penting dimasukkan di sini ada policy dissemination. Jadi ada aturan-aturan khusus bagaimana sih user ini ikut membantu menjaga ya kerahasiaan data perusahaan. Jadi di sini ada project initiation, ada policy development, terus ada consultation and approval, awareness and education, policy and dissemination. Ini jadi ada 5 fase, pendekatan 5 fase ya terkait dengan kebijakan security ini. Jadi project inisiasi, jadi inisiasi proyeknya seperti apa? Fase pertama. Jadi mau difokuskan ke proyek apa aja nih? Terus ada policy development. Terus kebijakannya dibuat setelah di project inisiasinya selesai, kebijakannya dibuat. Nah, terus didevelopkan nih. Di policy-nya dibuat dulu, terus dikonsultasikan, di-approvalkan. Terus yang 45 ini yang saya maksud tadi itu. Jadi awareness and education. Jadi perlu nih disosialisasikan, di training nih karyawan seperti apa sih cara memaintain. Ada juga policy dissemination. didiseminasikan dari kebijakannya. Ini ada information security policy. Ini memiliki 4 tahap ya. Ketika kita berbicara tentang kebijakan cyber security. Ini bagiannya. Jadi mulai establish project team, security project steering committee, policy development, interest and affect parties. Jadi mana aja sih pos-pos yang terdampak nih sama polisinya. Terus consultation and approval, ini bagiannya manajemen, terus organizational unit sama organizational unit. Jadi kedua ini ada di organisasi. Tujuannya untuk training, awareness and policy education sama security policy. Jadi ini kayak didiseminasikan lah, disosialisasikan kan, ketika dibahas bareng-bareng itu loh. Bagaimana sih cara atau fokusnya menjaga kerahasiaan data, terus penggunaan password seperti apa, penggunaan fingerprint seperti apa itu loh, penggunaan IP seperti apa, itu kan bahkan dari karyawan-karyawan yang terutama yang dapat mengakses ya, yang mempunyai akses terhadap aplikasi, apalagi di divisi keuangan itu sangat penting, karena keuangan perusahaan itu kan termasuk yang paling krusial ya. Walaupun TBK pun, perusahaan TBK kan ada perusahaan TBK, padahal dia sudah go public, dia sebenarnya tetap aja sebagian data mereka ada yang disembunyikan. Jadi nggak semuanya ditransparansikan sebenarnya. Praktiknya ya sebenarnya sih nggak boleh. Cuman ya namanya buat menarik investasi kan nggak mungkin boroknya dikasih orang semua, itu nggak mungkin. Itulah. Ini kayak separate policy are developed for. Nah, ini kayak model-model apa namanya? Apa aja sih yang perlu dikembangkan ya ketika berbicara tentang kebijakan cyber security. Yang pertama ya information system security, jadi keamanan sistem informasinya, sistem akses kontrol aksesnya seperti apa, terus personal security-nya siapa nih yang pegang nih, IC-nya siapa,
person in charge-nya siapa, terus the physical and environmental security. Nah, ini lingkungan fisiknya seperti apa, ada telekomunikasi, terus diklasifikasikan informasinya dari mulai low confidentiality sampai ke high confidentiality. Jadi yang dari mulai rahasianya rendah, tingkat kerahasiaannya rendah sampai ke tingkat kerahasiaannya yang super tinggi. Ada business continuity planning, ini yang setelah kena dampak ya, setelah misal kena virus nih rusak, nah itu ini masih business continuity planning. Ada manajemen accountability, tahulah ya akuntabilitas ya. Ini these policy are distributed to employees, preferable in writing and educational and training program. With the policy established, control can be implemented. Jadi kebijakan yang dibuat perusahaan tentang cyber security penting sekali nih diedukasikan. Jadi preferably in writing, jadi ditulis, jadi dibukukan, diedukasikan, terus dilakukan pelatihan. Yo, tujuannya untuk apa ya? The policy established, control can be implemented. Jadi kebijakan itu bisa tetap mapan lah dan dapat dikontrol dan diimplementasikan di suatu perusahaan. Ini teknikal, ini control. Control is mechanism implemented to protect the firm from risk or minimize the impact of those risks on the firm should they occur. Nah, pertama technical control, access control, intrusion detection system. Ini kayak akses kontrolnya aja sebenarnya. Dari mulai technical control, terus kontrol aksesnya. Ini kalau di artikan technical control are those built into system by system developer during the system development life cycle. Ini fokusnya ke life cycle-nya, bagaimana sih teknologi ini life cycle-nya, karena kan kalau berbicara aset itu kan ada depresiasi ya, depresiasi itu bisa dihitung per hari atau per minggu atau per bulan, jadi dia semakin turun nih. Nah, butuh yang namanya maintenance, karena kalau berhubungan dengan sistem kan hubungannya sama mesin itu dia punya life cycle. Nah, kapan kita harus investasi untuk mengganti atau memaintenance sistem yang kita punya. Terus akses kontrolnya ini is the basis for security against threat by unauthorized person. Jadi ini basisnya, basicnya ini. Jadi untuk keamanan itu ya ini sebenarnya akses kontrol. Jadi perlu menekankan kepada individu mana aja sih yang punya otoritas. Otoritas pun terbatas ya. Tergantung kalau kita menggunakan piramida manajemen itu kan ada low, middle, sama top. Ada low, middle, sama top ya. Jadi otoritasnya pun berbeda. Kalau low ya biasanya cuma bisa input, ya seperti kita sering bahas ya. Setengah bisa apa, top itu bisa buka semuanya itu. Itu otorisasi person itu di situ kuncinya. Terus ada intrusion detection system. Itu try to recognize and attempt to breach security before it has the opportunity to inflict damage. Nah, ini pentingnya di sini mitigasi risiko. Jadi kita harus punya sistem untuk mendeteksi. Kalau contohnya apa ya? Contoh simpelnya itu kalau website itu kan kalau kalian buka, kalau dia depannya HTTPS, S ada angka S-nya, huruf S-nya ya. Itu berarti dia secure. S itu mewakili kata secure. Jadi dia aman loh. Nah, kalian coba buka yang nggak ada HTTP-nya. Kalau firewall-nya aktif atau komputernya itu settingan kalian memang bukan settingan komputer ya, settingan WiFi biasanya. Atau settingan routernya dia cuman mengarah ke aktif, dia akan ada kayak notifikasi bahwa ini operasional. Keamanan itu dari segi media atau teknologi gimana sih ikut dia memaintain passwordnya, karena memang sih praktiknya memang ya seringnya sih pada share password gitu kan. Karena yang balik lagi ya sering praktik sih biasanya orang-orang di middle sampai top itu malah justru mereka sering sharing password. Dulu waktu saya di perusahaan itu kayak
manajer itu suka sekali ngasih password ke saya. Jadi kalau butuh accept kan biasanya ketika pengajuan itu kan kalau sudah lewat, udah full sistem ya, itu kan tinggal masuk ke sistem, tadi pengajuan itu dia ada lognya tuh, historicalnya. Jadi ya ketika kita submit, dia akan masuk ke jalur ke atasan kita langsung. Nah itu kalau kadang-kadang namanya atasan ya antara sibuk dan sok sibuk, dia kasih aja passwordnya, ini mas accept sendiri ya, yang penting laporan dulu kalau mau accept. Jadi gitu, jadi kita cuma laporan aja WA si beliau nih kan di luar kota ya, beliau nah kita di sini accept, terus dia accept gitu. Itu sering sekali, padahal itu nggak boleh, secara code of conduct-nya nggak boleh nih SOP-nya. Kalau dia dire itu ekstrim, jadi ketika ketahuan sharing password itu langsung kena SP3. Itu ekstrim, jadi sekali lagi ketahuan ya udah out, itu dia dire. Kalau di bank perbankan waktu itu nggak sampai SP3 sih, paling SP1. Itu pun tetap aja nggak boleh. Tapi ya prakteknya tetap ya, ada sharing password biar cepet katanya. Terus ada informal control itu maksudnya ke tadi ya diseminasi gitu, training program, itu masuk ke informal control. Terus kalau ini di luar negeri ya, di luar negeri itu punya yang namanya kayak semacam lembaga yang khusus untuk mendampingi user komputer, atau dia itu bagaimana sih dia tetap memiliki kerahasiaan data atau transaksinya aman. Ini biasanya perspektifnya ke UMKM. Jadi kalau di luar negeri, terutama di Amerika sama di Inggris, itu udah concern sekali bagaimana yang namanya security cyber security. Makanya kalau UMKM itu pasti didampingi bagaimana sih dia transaksinya tetap aman, terus kerahasiaan data perusahaan aman, konsumennya kerahasiaan data juga tetap aman. Nah ini dia di asisten ini, didampingi. Makanya di several government and international organization have established standard, terus intended to serve as guideline for organization seeking to achieve information security. Ini contoh-contohnya, ini lembaganya. Terus ada juga legislasinya atau undang-undangnya lah bahasanya kalau di Indonesia itu. Dia mengatur ketat nih bahwa yang namanya computer security standard itu penting. Jadi kayak crime-nya resiko-resikonya itu sudah benar-benar secara regulasi, prakteknya pun established banget. Kalau di Amerika sama di Inggris, US dan UK. Ada juga industri standar. Jadi ada the Center for Internet Security atau CIS is a non-profit organization dedicated to assisting computer user to make their system more secure. Jadi nggak cuma pemerintahnya juga mendukung, jadi fungsi industrialnya pun mendukung dengan LSM atau sesama perusahaan yang bergerak di sektor non-profit. Jadi mendedikasikan diri untuk assisting itu kan mendampingi computer user. Ini bisa dari perspektif personal maupun bisnis. Jadi untuk membuat sistem mereka lebih aman. Nah, di Indonesia kan nggak ada ya. Indonesia mau datanya dicuri, mau apa ya serah lah, mau rugi gitu. Kadang-kadang lapor polisi pun nggak ada solusinya. Nah kalau di luar negeri sudah bahasanya, tim mereka benar-benar concern sekali tentang yang namanya kejahatan cyber. Ini ada profesional sertifikasinya. Ini untuk IT profession ya. Jadi penting juga bagaimana sih orang-orang yang menghandle sebagai PIC IT di suatu perusahaan itu punya sertifikasi, jadi tersertifikasi. Nggak usah dijelaskan. Ini summary-nya slide hari ini, jadi tinggal dibaca aja tentang ISM ya, Information System Management. Banyak tentang Information Security Management, sorry. Ini Business Continuity Management. Jadi ini setelah terkena efek atau intervensi, gunanya untuk itu Business Continuity Management.
pendekatannya ada 3, ada emergency plan, backup plan, sama vital record plan. Emergency plan itu di sini seperti kita memitigasi lah sebelum resiko datang itu kita harus merekognisi nih. Jadi resikonya itu di mana aja, kita harus mengetahui lah. Itu ada backup plan. Nah, di perusahaan-perusahaan besar kecenderungannya memang perusahaan besar itu rata-rata dia database-nya itu double layer. Jadi dia punya backup nih. Ketika si senternya atau pusat datanya itu kena crash, nah, dia tinggal ambil aja dari database yang ada di unit bisnis mereka. Sebaliknya juga ketika di unit bisnis crash, ya tinggal ambil aja dari pusat datanya. Nah, itu pentingnya backup plan itu. Terus ada vital record plan. Ini maksudnya ke log tadi loh, yang log sistemnya. Jadi kalau kita secara sistem kita bisa mengcapture setiap aktivitas. Nah, itu kita bisa melihat ya secara histori risknya itu di mana. Jadi posisi kena virusnya di mana, penyebabnya apa, terus pelakunya siapapun kita bisa tahu, atau tepatnya timeline-nya itu kapan itu kita bisa tahu. Itu menggunakan vital record plan. Nah, itu. Dari sini ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang ditanyain nggak teman-teman? Kalau nggak ada lanjut ya. Itu teknik keamanan cyber, namanya kriptografi, enkripsi, dan dekripsi. Dekripsi. Jadi ini berhubungan dengan ketika kita melakukan transfer data, bisa berbentuk kalimat atau huruf. Nah, juga bisa berbentuk data. Tapi lagi-lagi karena dia dikirim, jadi dia akan dirubah lah menjadi satu bentuk bilangan-bilangan gitu loh. Kalau kalian lihat video yang saya share di Classroom pasti paham apa yang saya omongkan. Kalau nggak lihat ya silakan mengambang lah di angan-angan sendiri. Ini terminologinya. Jadi kripto berarti secret atau rahasia, terus grafi berarti writing atau tulisan. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Ini pesan ini bisa diasumsikan sebagai data juga ya. Terus para pelaku atau praktisi kriptografi disebut cryptographers. Ini sebuah algoritma kriptografik disebut cipher. Mereka merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Terus enkripsi merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut plain text menjadi pesan yang tersembunyi disebut ciphertext. Nah, ciphertext itu merupakan pesan yang tidak dapat dibaca dengan mudah. Dekripsi merupakan proses sebaliknya untuk mengubah ciphertext menjadi plain text kembali. Ada kripta analisis, itu seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci. Kripta analisis adalah pelaku atau praktisi yang menjalankan kripta analisis. Kripta analisis biasanya nih hacker-hacker ini kan dia punya ilmunya ini nih. Jadi dia nggak perlu kunci lah untuk buka yang namanya data yang terkunci. Ini enkripsi digunakan untuk menyandikan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dengan enkripsi data disandikan jadi encrypted dengan menggunakan sebuah kunci atau key. Untuk membuka decrypt data tersebut digunakan juga sebuah kunci yang dapat sama dengan kunci yang mengenkripsi untuk kasus private key kriptografi atau dengan kunci yang berbeda untuk kasus public key kriptografi. Ini saya jelaskan secara lisan ya. Nanti saya kasih videonya. Videonya mudah dimengerti. Jadi mungkin ya pada bingung. Nggak apa-apa, lanjut bingungnya. Ini yang pertama plain text. Jadi ini proses enkripsi itu seperti ini. Plain text itu data awal dikirim, itu dienkripsi, dia dikunci menjadi data ciphertext. Ini yang susah dibaca itu namanya ciphertext.
ketika sampai dia didekripsi juga harus punya kuncinya menjadi data awal yang kita kirim. Nah ini prosesnya, proses enkripsi seperti ini. Ini matematisnya jadi seperti ini. Nggak usah dijelaskan lah, saya juga belum paham. Terus teknik dasar kriptografi ada ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Substitusi, blocking, permutasi, ekspansi, sama pemanfaatan. Ini substitusi. Jadi mono alfabet, setiap karakter ciphertext menggantikan satu macam karakter plaintext. Terus ada polyalfabet, setiap karakter ciphertext menggantikan lebih dari satu macam karakter plaintext. Ada monograf unilateral sama poligraf multilateral. Yaitu satu enkripsi dilakukan terhadap satu karakter plaintext, yang satunya satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plaintext. Contohnya tabel substitusi atau Caesar Cipher sama ROT 13. Ini langkahnya, contohnya langsung aja, pada bingung. Ini contohnya. Jadi plaintext awal PI ini bisa ya berubah huruf A, B, C, D, E, F, G sampai 1 sampai 0. Nah, terus jadi ciphertext itu menjadi A itu menjadi B, B itu menjadi F, C itu menjadi 1 sampai seterusnya. Nah, contohnya plaintext awalnya itu sistem, ketika di enkripsi menjadi ciphertext dia menjadi VPV CQY. Gitu. Jadi kayak bukan kayak ya memang. Jadi kita ngirim awal sistem, ketika dia proses enkripsi, proses pengirimannya itu masuk ke jaringan, dia menjadi sesuatu yang hal yang nggak bisa dibaca. Ya bisa dibaca kalau dia tahu teorinya ya, atau tahu praktiknya. Ini ciphernya jadi VPV CQY. Selanjutnya ini ada Caesar Cipher. Ini yang metode Caesar yang digunakan oleh Julius Caesar. Ini salah satu strategis zaman Romawi kuno, zaman jahiliyah lah dulu. Pada prinsipnya setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Ini transformasi jadi seperti ini. Jadi plaintext awalnya A itu menjadi D, jadi A, B, C, D tambah 3. Jadi D, A jadi D, B jadi E, jadi B, C, D, E kan jadi E. Sampai seterusnya seperti itu. Contohnya, jadi plaintextnya sistem, ciphertextnya jadi VLV, WHP. Nah ini proses enkripsi seperti itu. Jadi ya jadi acak itu random. Ini dibaca aja bentuk-bentuknya ya untuk pengetahuan aja sih. Kalau pengen jadi expert lanjut ya habis lulus kuliah lagi teknik informatika. Nah, itu expert. Ini blocking. Jadi membagi plaintext menjadi blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter yang kemudian dienkripsikan secara independen. Contohnya seperti ini. Ini bacanya secara vertikal. Jadi teknik dasar 5 ya. Spasi teknik, spasi dasar, spasi kriptografi. Habis nih. Ya. Terus didekripkan jadi ciphertext, dienkripsi menjadi ciphertext secara horizontal. Bacanya secara vertikal, terus dienkripsi menjadi secara horizontal. Ya, jadi 5K, spasi G, spasi KR, TDRA, EAIF, KSPI, NAT, spasi IRO. Nah, jadi gitu. Nih. Ini satu enkripsi yang menggunakan blocking, jadi dia dibentukkan kayak gini ya. Jadi tabel terus, tapi ini teorinya ya, kalau secara komputasi ya dia sudah masuk ke algoritma biasanya menggunakan angka-angka. Terus ini permutasi, ini menggunakan transposisi. Jadi kayak gini, kayak dia di random, dibolak-balik lah bahasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dibolak-balik. Contohnya teknik dasar kriptografi ini jadi T jadi tetap T, cuman dibalik posisinya. Jadi ETK 5 SKD, nah jadi semeraut kayak gini. Jadi kayak
disposisikan lah, dibolak-balik gitu. Tapi menggunakan jadi dibuat bagan kalau kita bisa potong kan di sini, potong lagi. Nah gitu. Jadi dibuat bagan, dibolak-balik, satu bagan dibolak-balik, satu bagan dibolak-balik gitu. Itu permutasi. Terus ekspansi ini berdasarkan huruf konsonan atau pilihan ganjil. Jadi macam-macam ya, dibaca aja. Saya langsung ke penggunaan kunci. Jadi dalam enkripsi itu mengenal dua ya, algoritma simetris sama asimetris. Algoritma simetris itu di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Terus algoritma asimetris di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda. Bedanya di situ aja, yang kalau simetris sama, kalau asimetris berbeda kuncinya. Ini algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci dekripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Atau sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memilih suatu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama, dan kunci ini adalah rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan. Sehingga algoritma ini disebut juga sebagai algoritma kunci rahasia atau secret key algorithm. Ini metodenya DES sama AES. Nah ini bentuknya gini. Jadi hello, dia terenkripsi, jadi encrypted text semrawut kayak gini, di dekripsi ada hello lagi. Nah dia sharing kuncinya sama nih. Ini yang simetris. Nah ini kalau bagian ini ini loh, jadi masuk ke jaringan enkripsinya itu di internet, di jaringan enkripsi internet. Jadi untuk aman ini di sini itu kan biar tercapture orang lain lah. Terus algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Ini juga menggunakan dua kunci, yakni kunci publik atau kunci private. Nanti dijelaskan pakai video lebih enak sebenarnya. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci private disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci private yang digunakan. Ini metodenya ada RSA, reverse Shamir and Edelman. Ini gini. Jadi public key sama private key. Kalau ini pendekatannya jadi apa ya? Public key itu sebenarnya semua orang bisa mengenkripsi. Jadi dia nggak punya single kunci atau single key, tapi sudah disediakan sebagai public key. Jadi ketika hello dia masuk nih ngirim, dia akan terenkripsi. Nah, dia akan random milih apa namanya kuncinya. Ketika di decryption, nah ini baru menggunakan private key. Jadi yang punya kuncinya cuman yang resipiennya aja. Itu analoginya seperti itu. Ini adalah algoritma block zipper, ini masuk ke blok-bloknya. Jadi besarannya ada yang 64 bit, nanti di video adalah lebih enak. Sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Kalau ada yang belum paham ditanyain ya teman-teman, jangan diem-diem baik. Pak, saya mau tanya Pak. Ya Pak. Kalau yang saya pernah lihat di WhatsApp itu kan ada tulisannya enkripsi end to end lah, itu gimana sih Pak maksudnya? Nah, untuk menjelasinnya nanti lihat videonya ya. Jelasinnya rada rumit itu. Okay? Oh iya Pak. Daripada kamu tambah bingung, mending nanti lihat video ya. Karena video kalau visual itu biasanya mahasiswa lebih enak. Rumit soalnya. End to end encryption itu di WA ya biasanya ya. Iya Pak, biasanya kalau sebelum ngirim pesan kan di atas tuh ada tulisan enkripsi end to end gitu. Ya nanti aja pakai video.
video. Itu sama tuh kayak tadi ada yang nanya itu. Ini jelasnya pakai video aja. Nah ini masuk ke sini aja ya. Kalau nggak ada lagi, masih ada lagi nggak? Nggak ada, masuk ke ini security methodology. Jadi di level kan dari level 0, level 1, level 2, 3, 4. Jadi dimulai dari physical security, ini masuk ke usernya tadi ya, code of conduct hubungannya sama itu, SOP itu masuk ke physical security. Itu dari usernya ataupun dari naik lagi ke level 1. Ini masuk ke medianya, database security, data security, computer security, device sama application-nya. Terus masuk ke level 2 yang lebih tinggi. Terus network ini dimasuk ke network security. Ini enkripsi itu di sini nih, network security. Sama yang di sini juga masuk ke enkripsi. Jadi informasi security sama network itu levelnya ya level atas lah ya, karena memang butuh aplikasi khusus untuk menjalankan hal tersebut. Terus yang paling terakhir itu security secara keseluruhan. Ini security methodology. Kalau dibuat piramidanya. Nah, ini lebih teknis sih kalau PPT yang ini. Ini kayak mendeteksi serangan, ada anomaly detection, ada misuse detection, ada network monitoring, ada intrusion detection system. Jadi anomali mengidentifikasi perilaku tak lazim yang terjadi dalam host atau network. Ada misuse detection, detektor melakukan analisis terhadap aktivitas sistem, mencari event atau set event yang cocok dengan pola perilaku yang dikenali sebagai serangan. Terus sistem pemantau jaringan untuk mengetahui adanya lubang keamanan biasanya dipakai SNMP. Jadi gini ya, sistem itu pasti punya lubang. Kayak apa ya? Ya tembok kalau apa ya? Kalau dibayangkan anggap aja tembok itu ya, tembok pembatas buat perlindungan itu kan pasti punya lubang tuh, karena kemakan umur lah atau dilubangi sama semut itu punya lubang. Nah, lubang itu yang berpotensi dimasuki oleh serangan-serangan. Kalau kalian tahu yang namanya cryptocurrency kayak Bitcoin, itu tuh sebenarnya ya, Bitcoin itu asalnya dari reward orang-orang yang menemukan lubang-lubang dalam sistem. Rewardnya berupa Bitcoin, makanya Bitcoin itu harganya fluktuasi sekali, fluktuatif ya. Dia naik turunnya cepat banget. Naiknya bisa benar-benar tajam, turunnya juga bisa benar-benar tajam. Itu seperti itu. Terus ada network monitoring, ada intrusion detection system. Ini masuk ke jaringannya, terus ini aplikasinya, misuse detection, ada yang intrusion dari penghambat atau semua serangan yang mengganggu sebuah jaringan. Ini firewall itu masuknya ke sini, intrusion detection system, IDS. Terus mencegah serangan dari mulai desain sistem, aplikasi yang dipakai sama manajemen. Ini manajemen ini ada SOP nih. Menurut standar operational procedure. Ini aplikasi yang dipakai, jadi sudah diperiksa atau apakah sudah dapat dipercaya. Ini simple, antivirusnya gimana nih, kuat atau enggak. Kalau Smartdev ya biasa saja, kalau mau pakai yang keren ya Symantec itu yang berbayar. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan lubang-lubang yang memungkinkan terjadinya penyusupan, jadi gitu. Ini aset, jadi 5 langkah keamanan ya, keamanan komputer atau jaringan. Pertama aset, analisa risiko, perlindungan, alat, sama prioritas. Ini baca aja. Ini macam-macam serangannya. Ini kalau yang pengen tahu lebih jelas nanti googling aja. Intrusion itu apa, line attack itu apa, logic bomb itu apa, ada source attack, ini macam-macam. Ini teknis sih sebenarnya. Jadi nggak perlu saya terlalu tekankan lah. Ini dasar keamanannya yang tadi kita bahas, yaitu kriptografi, enkripsi, dan dekripsi. Plain text, ciphertext menjadi proses dekripsi. Ini enkripsi modern ini lebih banyak lagi nih. Jadi biometrik pun masuk ke dalam enkripsi modern. Jadi contoh-contohnya ada sertifikat digital ini yang menggunakan profiling. Kalau ini secure socket layer PGP ini saya juga nggak terlalu paham. Ini sangat teknis sekali. Fungsi hash satu arah itu saya juga nggak terlalu paham. Terus standar yang mudah-mudah aja kayak ini enkripsi public key. Ini ada nih, terus tanda tangan digital,
misal mau autentifikasi itu kan bisa juga menggunakan tanda tangan digital. Terus sertifikat digital itu masuk ke profiling, fingerprint atau pakai retina gitu. Ini misal fungsi hash satu arah, sidik jari, fingerprint, membuat sidik jari dari suatu dokumen atau pesan sebagai identitas dari si pengirim pesan. IP protokol pun termasuk ya ke dalam security system, karena IP protokol itu semacam coding ya, coding apa ya, coding yang gampangnya kalau komputer itu punya si A gitu loh, dan datanya ada si A gitu, IP itu gampang gitu. Jadi dia kayak penamaan lah. Jadi kalau di perusahaan itu nama komputernya menggunakan IP. Jadi kalau kita mau akses ataupun database-nya, nama database, nama server itu kita mau akses, kita pakai IP protokol. Jadi kita harus tahu yang namanya IP, harus tahu IP protokolnya dulu, baru masukkan passwordnya. Kalau di password, kalau enggak ya bisa langsung masuk gitu. Ini lebih teknis, ada TCP, UDP, firewall. Oke. Ini nanti baca yang kalau mau yang lebih teknis, dia ada 3 slide ya. Yang pertama itu fokusnya ke konteks bisnisnya, bagaimana sih manajemen sistem informasi di dalam bisnis berkaitan dengan security management. Yang kedua itu tentang enkripsi, kriptografi sama dekripsi. Yang ketiga ini secara teknisnya, jadi istilah-istilah teknisnya itu seperti inilah. Nah, mau ditanyakan lah nggak nih? Terakhir nih, kalau nggak ditanyakan kita tutup nih. Udah sore soalnya. Pak mau tanya Pak dikit. Jadi berarti tadi kan Bapak bilang kalau Bitcoin itu hasil reward gitu ya Pak. Nah, berarti dia sistemnya rebutan gitu ya Pak ya? Maksudnya kayak habis betul. diambil satu, nanti yang lain berusaha ngambil yang punya si A ini, kayak gitu ya Pak? Ya, sistemnya rebutan. Jadi kayak apa ya, reward secara digital. Kan kalau ini sebenarnya pemprakarsanya ada, saya lupa namanya siapa. Jadi kalau Google kan juga kadang-kadang dia kasih reward ya, reward secara fisik ya, fisik untuk orang yang bisa nemu bug ya, BUG pada di sistem mereka. Nah, kalau sistem Bitcoin itu dia jadi rewardnya itu bentuknya digital, uangnya pun digital Bitcoin gitu. Nah, orang-orang yang penambang, bahasanya miners gitu, orang-orang yang nambang Bitcoin ini, dia sebenarnya nambangnya bukan nambang uangnya ya, jadi nambangnya lubang itu, justru lubang-lubang yang kemungkinan bisa dimasuki penyusup ya, bug kayak apa namanya, terus error sistem, terus kesalahan sistem, itu dia nambangnya itu, terus dikasihlah secara digital, mata uang digital itu Bitcoin itu. Jadi memang rebutan, makanya fluktuasinya tinggi. Jadi semakin, karena ini kan udah lama jalan Bitcoin ya. Saya kenal Bitcoin dari 2014 udah kenal Bitcoin. Dulu tuh harganya sekitar 3 juta sampai 4 juta, masih murah. Teman saya kenal dari tahun 2009 2010-an malah, itu harganya masih di bawah 1 juta. Sekarang coba cek harganya puluhan juta, Bos. Ratusan harganya juta, naik, Pak. Bahkan ratusan juta ya. Harganya gila-gila. Iya, padahal kepawanya cuma 10 tahun kalau pakai. Kalau uang asli kan inflasi paling nambah 5%. Kalau pakainya rupiah ya. Nah, itu Bitcoin itu gitu. Jadi semakin banyak orang nambang, otomatis kan lubangnya semakin sedikit tuh. Nah, makanya rewardnya semakin tinggi harganya. Tuh. Bener man, rebutan man. Gimana ya, namanya juga gede ya. Berarti kalau rebutan, apakah ada kemungkinan yang misalnya si A ini
kehilangan apa ya, kayak kepemilikan Bitcoinnya gitu, Pak? Enggak, jadi dia rebutannya bukan rebutan Bitcoinnya, rebutan lubangnya itu loh, lubang sistemnya itu. Oh, rebutan lubangnya. Nah, Oke. jadi kan si miners ini, penambang ini, dia itu bukan nyari Bitcoin sebenarnya. Bitcoin itu sebagai reward ketika dia nemu. Gitu loh maksudnya. Jadi Kayak ketika punya Bitcoin, rebutan cari celah gitu ya, Pak ya? nah rebutan celah sistem. Dia nemu celah, nah di reward pakai Bitcoin. Bitcoinnya sih kecil ya, tapi ketika divisikan jadi besar. Bukan rebutan Bitcoinnya, man. Kalau Bitcoin ya tetap aja punya dia. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin nanti bisa di-share materinya, Pak. Iya, nanti saya share. Saya sama videonya sekalian. Kalau nggak ada yang nanya lagi, Pak mau tanya Pak. Iya, Silvi, gimana? Kenapa Bitcoin ini sering disalahgunakan buat transaksi yang ilegal gitu ya Pak? Karena gini, Bitcoin itu kan nggak semua negara ya, nggak semua negara ataupun secara umum itu diakui sebagai mata uang, gitu. Jadi sebenarnya ya nggak ilegal transaksinya. Cuman karena secara regulasi itu nggak mendukung, yang jadi ilegal. Tapi untuk komunitas-komunitas miners ini, komunitas orang yang ada di dunia digital, ya dia legal, gitu. Dan nuker duitnya nggak sembarang negara mau, gitu. Biasanya negara-negara yang sudah established lah secara digitalisasinya udah benar-benar masuk lah, udah oke banget nih, kayak Amerika, Inggris itu bisa nuker duit Bitcoin, bisa ditukar sama duit. Makanya kan nggak ada tuh Bitcoin ditukar rupiah tuh nggak ada, setahu saya ya. Jadi tetap dikonversi ke dolar dulu baru bisa beli, atau enggak mau sell nih, gitu. Jadi sebenarnya bukan transaksi legal sebenarnya, karena memang regulasinya nggak. BI kan nggak nganggap bahwa Bitcoin itu salah satu mata uang. Karena memang resikonya besar sih, menurut ekonomi kan, yang namanya uang itu dia bentuknya harus tetap dan fluktuasinya itu nggak boleh terlalu tajam, nggak boleh terlalu tinggi. Jadi dia konsisten berubah tapi tetap pada jalurnya gitu. Itu secara jadi alat tukar, jadi itu alat tukar. Jadi media yang bisa menjadi alat tukar, gitu. Kalau Bitcoin kan enggak, Bitcoin itu kan naiknya gila-gilaan, kalau sekali turun itu jebret gitu, turun bisa naik lagi, turun gitu. Berbeda dengan rasio itu ya, mata uang ya beda ya. Rasio mata uang kan dipengaruhi faktor-faktornya banyak. Misal dolar kenapa dia naik, kenapa bisa turun, kenapa rupiah lebih mahal daripada kenapa rupiah lebih murah daripada dolar, gitu. Itu kan ada teori sendiri, tapi kalau Bitcoin nggak ada. Jadi itu. Ada lagi nggak? Iya Pak, makasih Pak. Oke, kalau nggak ada ya kita tutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.